Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang membacanya maupun yang mendengarnya mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada Bapak Ustadz Mubarok. Kami persilakan untuk istirahat sejenak. Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahina. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Selamat datang kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Mubarok. Ibu jamaah yang berbahagia, yang insya Allah selalu sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena guru kita sudah berada di tengah-tengah kita. Selanjutnya mari bersama-sama menyimak dan mendengarkan pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh beliau. Untuk itu kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Mubarok, kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مصليا ومسلما على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita ta'zimi guru-guru kita, ustadzah-ustadzah kita, wabil khusus para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Ibu Ustadzah Neneng Syarifah, dengan guru sekaligus orang tua kita Ibu Hajah Maimunah. Kita doakan Ibu Hajah Maimunah, Ibu Hajah Neneng Syarifah, Allah panjangin umur, sehat walafiat, keturunannya dijadikan anak-anak soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa duduk bersama. Kita bisa silaturahim, kita bisa bermuwajahah. Mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul di majelis ta'lim Al-Azhar ini, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan di surga bareng-bareng. Iya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nih kalau model sekarang nih Bu, saya baca di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Di situ disampaikan Ustazah, andai kata orang di luar sana tahu bagaimana yang Allah persiapkan pahalanya duduk di majelis taklim seperti ini, duduk bareng sama guru, duduk sama ustazah, duduk ngaji. Andaikan orang di luar sana tahu, mata batinnya dibuka sama Allah,
andaikan mereka tuh tahu pahala yang udah Allah persiapin buat orang-orang yang senantiasa istiqamah duduk di pengajian model kali ini, niscaya mereka akan merangkak dengan mata, saudara. Saking pengennya tuh. Makanya kata Imam Ghazali, Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau nyampaikan gini, Pok. Seandainya nih ilmu tuh punya gambaran, seandainya ilmu tuh punya gambaran, maka gambarannya kalau seandainya dilukiskan gunung Uhud berubah jadi intan berlian dan emas, niscaya ilmu lebih berkilau dari itu. Allahumma salli ala Muhammad. Pok, kita kan doyan ya sama emas ya. Punyanya emas gede. Pok, kita mah yang cewek-cewek nih pada tahu emas yang paling bagus tuh kalau di Koja tokonya apa namanya? Ailai. Ada yang juga langganan di si kecil ya. Enggak beneran ini. Iya. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Imam Ghazali, andaikan kita ini dikasih lihat pahalanya duduk ngaji sama Bu Hajah Maimunah, atu-atu didengerin sama guru, atu-atu disimak, ada ilmu, tajwidnya diperbarui, makharijul hurufnya diperbarui, kita dapat namanya ini ilmu. Andaikan Allah liatin tuh sama kita semua pahala yang luar biasa daripada Allah persiapkan sama kita, itu cahaya kilaunya lebih hebat daripada gunung Uhud disulap jadi berlian. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya po, yang ngaji model kayak kita ini orang-orang pilihan, yang duduk di pengajian ngaji udah siang-siang model gini, man cuaca kagak nentu, kadang panas kadang adem nih, kadang masakan belum kelar, cucian masih ngejemur. Tapi ingat ya Allah, ngaji bareng Bu Hajah Maimunah, ngaji di Mushola Al Azhar ditinggalin. Bang, izin ya bang, pada izin kan Pok? Izin ya bang. Ngapain? Ngaji. Jam berapa nih? Lihat apa lihat? Orang selakinya nanya jam suruh lihat. Lah tinggal kasih tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Datang ke sini duduk ngaji, ya Allah ya Rabbi. Maka dari itu mudah-mudahan kita orang-orang pilihan yang senantiasa ngaji sama guru di majelis ta'lim ini, mudah-mudahan Allah kasih berkah rumah tangganya ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang ini lagi ada di bulan apa? Ayo, bulan apa? Safar. Bulan, tanggal? Enggak tahu. Enggak tahu. Hadirin ibu-ibu semuanya, lihat Bu. Mohon maaf banget. Kadang-kadang nih Bu Haji, kita ini lebih hafalan kalender Januari. Januari, Februari, Maret, hafal dah tuh. Kalau bulan awal-awal senyumnya suka gede, lakinya baru gajian. Kadang-kadang kita lebih hafal tanggalan bulan Januari Masehi. Ditanyain bulan Islamnya, tahu bulannya, tanggalnya kagak tahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, sekedar pengumuman, hari Selasa besok kita sudah masuk 1 Rabiul Awal. Alhamdulillah. Selasa besok ini hari apa nih? Senin. Selasa besok kita udah masuk 1 Rabiul Awal. Allahumma shalli ala Muhammad.
Bulan Rabiul Awal itu bulan apa? Bulan kelahiran Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul, ya Allah ya Rabb, alaika ya Habib. Allah ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, alaika salawatullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ibu-ibu sekalian, bentar lagi nih kita mau masuk bulan Maulid. Maulid adalah bulan yang penuh kegembiraan. Kenapa? Karena segala macam kemuliaan lahir dari bulan Maulid. Al-Imam Haramain, namanya Al-Imam Syamsuddin, beliau menyatakan ya Lailatal Itsnain, ya Lailatal Itsnain madza safahat. Duhai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Duhai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Engkau begitu mulia, engkau begitu harum, engkau begitu istimewa. Duhai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Engkau begitu mulia, engkau begitu mengkilau. Sama-sama kita tahu apa yang terjadi di malam Senin. Ya Pak, apa yang terjadi di malam Senin? Hah? Lahir Nabi Yuna Muhammad. Lahir Nabi Muhammad tuh di malam Senin. Makanya kata Al-Imam Haramain, duhai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Engkau begitu indah, engkau begitu mulia. Lahir daripada malam Senin, malam-malam mulia. Lahir dari malam Senin, malam Lailatul. Lahir dari malam Senin, malam Isra. Lahir dari malam Senin, malam Nuzulul. Lahir dari malam Senin, bulan Roma. Lahir dari malam Senin tersebut hijrahnya Kalau enggak ada malam Senin lahirnya Nabi, apa kira-kira ada itu malam Lailatul Qadar? Kalau Nabi enggak lahir, kira-kira apa ada majelis taklim Al-Azhar? Kalau Nabi enggak lahir, kira-kira apa ada puasa bulan suci Ramadan? Semua kemuliaan lahir dengan lahirnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, tadi barusan Ibu Hajah nanya, Ustadz, harinya apa? Minggu apa Senin? Harinya hari Senin. Makanya semuanya Bu, yang berkaitan sama Nabi bakal jadi mulia. Semuanya yang ada kaitannya sama Nabi bakal jadi mulia. Sekarang sama-sama kita tahu, kota paling mulia, kota paling dihitung ibadah, kota yang kagak bisa dimasukin Dajjal, namanya kota Mekah sama Madinah. Kenapa Mekah sama Madinah begitu mulia? Sampai-sampai Bu Haji, kalau kita sholat di Mekah 1 rakaat sama kayak sholat di Al-Azhar 1000 rakaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya berangkat umrah. Kita sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi sama kayak kita sholat 500 rakaat di Masjid Musholla Al-Azhar. Kenapa itu Mekah Madinah jadi mulia? Karena Mekah Madinah ada kaitannya sama Nabi Yuna Muhammad. Nabi dilahirin di kota apa?
maka Mekah menjadi kota yang paling mulia. Silahkan po pergi ke Los Angeles, silahkan pergi ke Paris, silahkan pergi ke Amsterdam, tapi kiranya kita semuanya pas mengarahkan kiblat, hati kita menuju kota Mekah. Kagak mungkin sholat di Paris menujunya apa, menara apa itu? Menara Eiffel, nggak mungkin. Karena kota paling mulia adalah kota Mekah. Kenapa jadi mulia? Karena di situ Nabi Muhammad lahir. Allahumma salli ala Muhammad. Habis Mekah kota yang paling mulia, kota kedua namanya kota apa? Tanjung Boro-boro. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kota kedua yang paling mulia adalah kota Madinah. Kenapa kok kota Madinah jadi kota mulia? Padahal Madinah itu Madinah itu nama lainnya apa Bu Haji? Madinah itu awalnya namanya Yathrib. Namanya Yathrib. Apa Yathrib? Ibu-ibu sekalian, Yathrib itu adalah kota penuh penyakit. Sebelum Nabi hijrah, itu Madinah itu terkenal kota kusta. Banyak penyakit kusta, banyak penyakit menular. Kayak sekarang itu di era 2019 namanya corona. Nih, berkat ibu-ibu yang ngaji mudah-mudahan corona minggat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Yathrib itu Bu, Madinah itu awalnya kota penuh bala. Awalnya kota di situ banyak penyakit menular. Tapi dengan hijrahnya Nabi datang ke Madinah. Pas ketika Nabi datang di Madinah itu bagaimana sambutannya orang-orang Madinah tuh, Bu? Tala al-badru alaina min thaniyatil wada Allah wajaba syukru mada'a lillahi da. Allahumma salli ala Muhammad. Pok, bahasanya orang Madinah itu luar biasa ngegambarin Nabi. Apa artinya? Tala al-badru, nggak dipanggil namanya, Pok. Nggak dipanggil si Muhammad, nggak dipanggil Nabi, nggak dipanggil tuh orang, kagak disebut derajatnya. Tapi apa kata orang Madinah? Orang-orang kampung pada naik di atas pelepah korma, naik anak kecil-kecilnya keliling kota Madinah nyari Nabi. Apa kata orang pedesaan? Telah datang rembulan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad. Wih, ngegambarinnya rembulan. Tala'al ba. Subhanallah. Min thaniyatil Allah syukru alaina ma da'a. Coba Po, Badru tuh gambarannya rembulan. Maka ketika Nabi masuk kota Madinah, itu sekeliling Madinah langsung berubah. Itu Madinah yang awalnya kota penyakit. Ya Allah, nih anaknya siapa ganteng banget. Mudah-mudahan gedenya jadi anak yang soleh. Perempuan ini laki perempuan. Ya Allah, rambutnya mana nggak ada antingnya nih. Aduh, ada ya. Aduh, si cantik. Kita doain mudah-mudahan jadi anak yang solehah. Ya Rabbal. Ini kecil-kecil dia ikut ngaji, kecil-kecil dia ikut. Mudah-mudahan gedenya jadi ustazah. Tuh udah senyum tuh, alhamdulillah. Nyampe mana ada ngaji tuh tadi tuh. Nih Bu, masuk Nabi di kota Madinah hilang tuh penyakit-penyakit. Masuk tuh Nabi di kota Madinah, sampai kata Bu Hajah tadi,
Madinah itu Ustaz namanya Madinatul Munawwarah. Kalau Makkah Al-Mukarramah. Kenapa kok bisa jadi Madinah Al-Munawwarah? Karena di Madinah ada jasad mulia Nabi Yuna Muhammad. Ini pelajaran siang ini yang bisa kita petik apa? Ada apapun yang punya kaitan sama Nabi bakal jadi mulia. Akan jadi mulia, apapun yang kaitannya sama Nabi bakal jadi mulia. Ada di antara ibu-ibu yang pernah umroh? Hampir semuanya udah pernah umroh. Ibu-ibu pasti tahu yang namanya Hajar Aswad. Hajar Aswad, nyium bu? Nyium bu? Kalau belum sempat nyium, pulang ke rumah. Itu ada Hajar Aswad itu bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Umar pernah bilang gini po, duhai batu, karena dulu nggak aswad, dulu itu kok berkilau, nggak aswad. Ibu kalau aswad jangan lihat ke sini bu, mohon maaf. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar bilang gini Pak, batu, saya ini nggak kepengin amat nyium kamu, karena kamu ini pernah dicium sama Nabi, saya juga nyium kamu. Laula ma qabbala Nabi, kalau seandainya Nabi kagak nyium, saya juga kagak mau nyium kamu. Hajar Aswad jadi mulia karena pernah dicium sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak tuh ketika kita lihat di umroh, banyak ibu-ibu itu ngincer nyium Hajar Aswad. Bu Haji, saya izin cerita. Saya pernah bawa jamaah dari Jambi. Ini ternyata istri angkatan. Istri angkatan. Badannya sekel bu. Sekel, tahu sekel bu. Keker udah badannya. Pak Ustadz, baru dikasih manasik sama kita nih. Baru dibimbing manasik. Pak Ustadz, saya pokoknya mau nyium Hajar Aswad. Saya niat udah dari Jambi Ustadz. Pokoknya saya turun kota Mekah, nggak mau nginjek hotel, langsung mau nyium Hajar Aswad. Bu, saya kasih tahu dulu letaknya di mana. Nanti ibu turunnya biar enak. Ya Pak, dikasih unjuk dulu, jangan asal nyosor. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah emang dasar emak-emak, dasar emak-emak sama-sama kita tahu kalau sen ke kanan berarti beloknya ke betul. Memang dasar emak-emak udah modelnya. Enggak Ustadz, pokoknya saya nyampe kota Mekah langsung saya mau turun Ustadz. Oh ya udah, kita bimbing manasik, benar kok. Ternyata turun ini ibu satu ini. Turun ibu satu ini, saya akhirnya saya berhentiin ini manasik, saya ikut turun ke bawah. Khawatir hilang. Khawatir. Saya liatin dari belakang, ternyata benar tuh Ka'bah dikelilingin tuh. Mohon maaf, mungkin itu ibu dia udah matanya entah min entah plus kalau umur 50 ke atas itu. Plus ya. Matanya itu udah pakai kacamata. Kacamatanya lupa di bawah bu. Saya ini nekat bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang dia perhatiin cuman Ka'bah, dikelilingin sama dia. Allahu Akbar, Allahu. Saya di belakang jarak 5 meter mantau. Khawatir 5 meter. Ternyata ketika kalau ibu-ibu hajah pernah tahu rukun Yamani ya, rukun Yamani, samping ke kanan ke kirinya itu udah ketemu lagi sama Hajar Aswad. Baru nyampe di rukun Yamani, ini ibu udah kegirangan. Ini ibu udah kegirangan. Ibu kan tahu sendiri kalau namanya umroh atau haji itu banyak orang Nigeria, banyak orang Nigeria, orang-orang Bangladesh. Iya bu, itu mereka kalau udah selesai sa'i tawaf itu rata-rata nggak mau cukur pendek, maunya gundul. Pernah lihat ya gundul-gundul gitu ya?
Subhanallah, pas baru nyampe rukun Yamani itu ibu-ibu satu nyampe di rukun, tangannya satu megang pala orang, palanya diginiin di subhanallah, abis dikecup naik langsung ke hotel. Laporan nama jamaah, ibu-ibu sebelumnya yang mau dimanasik, alhamdulillah saya telah nyium Hajar Aswad. Padahal yang dicium palanya orang Nigeria. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa kok pada berebut pengen nyium Hajar Aswad, pada berebut pengen muliain Hajar Aswad? Dulu nih Hajar Aswad pernah dicium sama Nabi Yuna Muhammad. Makanya ketawa deh po. Makanya kata Sayyidina Umar, kalau nih batu nggak dicium sama Nabi, saya nggak bakal nyium. Ah tuh, Bu, apapun yang berkaitan sama Nabi itu bakal jadi mulia. Makanya ketika itu dikomentari oleh ulama kita, dikomentari oleh Al-Imam Nawawi. Apa yang dikomentari oleh Imam Nawawi? Ini udah kelar Bu ya? Udah selesai ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Bu, Imam Nawawi pernah komentar kayak begini. Apa kata Imam Nawawi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, yang dikomentarin sama ulama kita apa? Itu ketika Isra dan Mi'raj, ini Nabi jumpa sama siapa? Ketemu sama perintah sholat ini, Nabi langsung ketemu siapa? Menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, menghadap Allah nikmat enggak? Menghadap Allah nikmat enggak? Ketemu sama Allah nikmat enggak? Ayo, kira-kira siapa yang pengen menghadap Allah? Saya bilang minat, takut habis asar. Ini menghadap Allah luar biasa, bukan main-main. Itu Bu, Nabi Musa baru mau naik ke gunung Tursina. Apa kata Allah? Ikhla'na alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Duhai Musa, copot sandalmu, engkau berada di kawasan yang steril, suci. Suruh copot lah Nabi ketika menghadap Allah berangkat minal masjidil harami ilal aqsa linuriyahu min ayatina. Ya Allah ya Rabb, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratil Muntaha, terus naik ke Lauhil Mahfud, terus naik ngadep Allah Subhanahu. Itu yang dikomentarin sama malaikat Jibril. Jibril bilang begini sama Nabi, ya Nabi, udah sampai segini aja batas saya, duhai Nabi, kagak bisa lagi saya maju. In taqaddamtu ahraqtu, seandainya saya lewatin garis yang ini saya akan terbakar, duhai Nabi. Apa kata Nabi? Ya Jibril, ini Jibril kok. Atatruka khalilan khalilahu, apakah engkau akan tinggalkan kawan yang dimana sudah menemani dari dunia sampai Lauhil Mahfud, engkau tinggalkan diriku? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, kalau saya sampai maju selangkah saya kebakar, nggak kuat saya. Tapi kita yang lihat kok, ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngelangkahin kaki mulianya, dan di kakinya beliau itu masih ada sandalnya, masih ada. Kok bisa Bu, itu sandal nyampe ketemu sama Allah? Kok bisa itu sandal biasa yang bikinan manusia nempel di kaki Nabi, itu sandal lebih mulia dari malaikat Jibril. Nabi Musa pengen ketemu Allah kagak bisa Bu,
kepelintang, ngap-ngapan, bahkan diriwayatkan meninggal hidup lagi. Nabi Musa alaihi salam. Lah ini kok bisa Nabi Muhammad ngadep Allah, sendalnya ngikut, kok bisa? Sendalnya ketemu Allah nggak Bu? Ketemu, orang nempel sama Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sendal buatan manusia biasa, karena nempel sama Nabi bisa ketemu Allah. Maka Bu, kita pelajaran yang kita ambil dari ini apa? Kita nih ya udah masa hidup nih nempel terus sama Nabi. Kalau mau dihitung-hitung amaliah kita apa yang ngandelin kita biar masuk surga tuh apa? Nempel aja udah sama Nabi, nempel sama pengajian, nempel sama ulama, nempel sama pewaris Nabi. Orang sandal aja sandal yang kagak ada kemuliaannya kalau nempel sama kaki Nabi Yuna Muhammad. Itu sandal bisa ngadep Allah, itu sandal bisa ketemu sama makanya itu yang kita harapin di awal bulan Maulid ini. Ayo Bu, kita tempel terus Nabi Muhammad. Di awal bulan Maulid ini ayo kita tambah lagi cinta sama Nabi Muhammad. Di awal bulan Maulid ini ayo kita ini apa yang kita bisa meriahkan untuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sebelum saya tutup, maka lihat Bu, kita ini aja nih untuk perayaan lahirnya Nabi, untuk perayaan lahirnya Nabi. Kita ini kalau seandainya kita punya anak perempuan, maka syukurannya kita motong kambing berapa? Perempuan 1, punya lelaki 2. Kenapa itu kita suruh akikah? Karena bentuk rasa syukur. Dikasih anak, punya anak, syukur. Apalagi anaknya soleha, apalagi anaknya lucu, apalagi nanti insya Allah jadi kebanggaan nusa dan bangsa. Ini kita punya anak perempuan, punya anak laki, kita ini belum tahu Bu, ini anak gedenya bakal bakti apa ngeblangsa. Iya kan? Kita punya anak kan belum tahu pas kecilnya anak kira-kira bakti nggak sama gua ya. Ini kira-kira anak ini kalau gue udah meninggal gue dikirimin gak Fatihah. Ini kira-kira anak nih gue didik nih, kira-kira gedenya dia mau gak nih nemenin gue nanti tiap habis sholat bacain gue Fatihah, Allahumma gfirli wali walidayya kama rabbayani. Kan belum tahu nih anaknya. Tapi masa depan anak yang kita belum tahu, kita udah syukuran. Kita udah potong kambing. Kenapa potong kambing? Bergembira, senang karena kita udah punya anak. Padahal tuh anak belum jelas masa depannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal tuh anak belum jelas masa depannya. Karena kan kalau anak-anak kita makan belum tentu ngikut. Emang pasti kalau anaknya kiai, anaknya jadi kiai? Apa emang pasti kalau anaknya lurah, anaknya ngikut? Apa pasti? Belum pasti. Ini anak belum tahu Bu masa depannya gimana, udah kita potongin kambing, senang bergembira karena udah lahir kita punya anak. Kalau anak kita yang belum jelas masa depannya aja kita senang bergembira, bagaimana dengan kelahiran Nabi Muhammad yang dengan kelahirannya nggak usah pakai ragu, beliau lahir menjadi rahmatan lil, beliau lahir nanti orang satu-satunya yang bakal mengucap ummati ummati umatku umatku, nggak pakai ragu. Ini lahirnya Nabi pasti membawa kemuliaan, pasti membawa kesenangan, pasti menuntun kita ke surganya Allah. Motong kambing berapa? Motong kambing berapa Bu lahirnya Nabi? Allahumma sholli ala Muhammad.
Maka dari itu ayo masuk awal bulan Maulid, masuk awal Rabiul Awal, ayo Bu, kita peringatin nih Maulid Nabi, kita bikin seneng nih Nabi. Ayo kita supaya diaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita kaji daripada pengajian rutin kita ini, apa yang kita ambil daripada ilmu guru-guru kita ini, apa yang kita serap daripada keberkahan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir enggak bangkit dari ini majlis kecuali apa yang jadi hajat kita diqabul. Kita punya hajat dunia ukhrawi semuanya diqabul. Kita punya penyakit semuanya disembuhin. Kita punya hajat duniawi ukhrawi semuanya digampangin. Ya Rabbal hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu yang saya cintai, silahkan jikalau ada pertanyaan baik yang berkaitan dengan tema ataupun di luar tema, silahkan pada siang hari ini kami menerima curhatan ibu-ibu. Allahumma salli ala Muhammad. Ayo silakan yang menanya, baik dalam tema ataupun luar tema. Baik. Apa hukumnya akikah? Baik, alhamdulillah. Akikah ini adalah suatu kesunahan yang ulama kita menyebutkan mendekati wajib. Kenapa? Karena gambaran bentuk rasa syukur daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bu, punya anak itu nikmat enggak? Bikinnya kok enggak dilanjutin? Allahumma salli ala Muhammad. Punya anak nikmat luar biasa, nikmat gede. Bu, orang kalau udah nggak punya anak, meskipun rumahnya gede, orang kalau nggak punya anak, meskipun kaya raya, orang kalau nggak punya anak, meskipun pangkatnya tinggi, hampa nggak hidup? Hampa, Bu. Fir'aun, tahu Fir'aun, Bu? Fir'aun tinggal di mana dia, Bu? Di sono lontar. Pak, Fir'aun tuh yang raja luar biasa adidaya. Tapi mohon maaf, Fir'aun itu kena penyakit. Fir'aun itu kena penyakit. Dia punya kekuatan gak bisa dilaksanain. Akhirnya gak punya anak. Bingung Fir'aun. Padahal raja. Makanya punya anak tuh nikmat luar biasa. Makanya lihat, mohon maaf, ada pasutri yang belum dikasih anak 10 tahun, 20 tahun, rumah tangganya gimana? Goyang, Bu. Nyari syarat kemana-mana, nyari air kemana-mana, ya Bu, nyari doa kemana-mana. Kadang-kadang tuh ada yang berani-beranian, itu suami istri datang ke orang pinter. Ada nggak? Ada nggak? Datang ke orang pinter, yang datang berarti coba, ini datang ke orang yang datang berarti terlihat. Tuh kata si dukun, lu nih, oh lu begini nih modelnya. Lu coba dah laksanain di belakang tuh pohon kelor. Pokoknya di pohon kelor di Jumat Kliwon. Pas jam 2 laksanain di situ, dapat anak dah lu. Jam 2 malam bawa pohon kelor. Bukan dapat anak, nyamuk semua, Bu. Betul? Makanya ini kita punya anak ini nikmat luar biasa. Allah cuma minta apa kepada kita? Kalau engkau punya anak, syukur. Tunjukin rasa syukur kita. Bagaimana modelnya? Potong tuh kambing. Potong tuh kambing. Dagingnya diapain? Dagingnya dibagi-bagi. Bentuk rasa syukur. Didoain tuh anak, dipotongin kambing, didoain. Kalau perempuan 1, kalau lelaki 2. Makanya Bu, kalau sekarang ini ada yang belum akikah, maka akikah itu masih wajib buat kita. Allahumma sholli ala Muhammad.
Makanya mohon maaf, kadang-kadang kalau orang tua, kadang-kadang orang namanya orang tua ya, kadang luka tanya, maknya gue dulu diakikahin belum? Kalau emang belum diakikahin ya udah kita akikah pakai diri kita sendiri. Nah, kalau lagi kecil masih imut-imut itu akikah wajib atas orang tua. Kalau orang tua nggak mampu, namanya orang tua dulu menyangkul, orang tua dulu menyawah, kagak mampu beli kambing, ya udah kita kalau mampu beli kambing. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari itu nikmat yang ada Allah cuma minta kita untuk syukur. Nih kira-kira jawaban ini udah mantep Bu Haji ya? Alhamdulillah. Ayo silakan sebelum kita tutup. Baik Bu Haji. Waduh, kalau satu pertanyaan gocap lumayan ini. Silakan Bu Haji. Baik. Baik. Benar nggak tuh gara-gara obat? Alhamdulillah. Bu, ini nikmatnya pengajian nih. Nikmatnya pengajian kita bisa nanya langsung sama guru. Nikmatnya pengajian kita bisa nanya langsung sama sumbernya. Sekarang nih banyak zaman sosmed. Kadang-kadang kita kalau mau ngerti agama, nanya agama, ngelihatnya di YouTube. Ngajinya sama Google. Ngajinya ngeliatin di Facebook, di TikTok. Asal ngelihat ceramah semenit 2 menit itu pun kuotanya habis. Makanya nih nikmat pengajian, duduk bisa ngaji bareng sama ulama. Mudah-mudahan kenikmatan ini kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertanyaan pertama Bu Haji tadi apa? Ustadz, bagaimana nih kalau kita punya anak kita udah dewasa, dia belum akikah tapi dia kurban. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Fatwa Al-Imam Syafi'i beliau menyatakan bahwa ketika ada bergandengan sesuatu yang sunnah dengan yang wajib, maka didahulukan quddimal wajib, didahulukan wajib. Ada sholat duha, tapi kita baru bangun jam 7, kita belum sholat subuh. Duha dulu, subuh dulu. Subuh. Kenapa enggak duha? Padahal kan duha bagus, fadilahnya bagus, orang yang duha luar biasa dilanjari. Kenapa enggak duha dulu? Karena ada wajib. Dalam hal ini ulama banyak berpendapat bahwa akikah ini wajib. Kurban hukumnya sunnah. Maka kalau seandainya posisi anaknya, Bu, saya mau kurban, alhamdulillah. Ibadah itu banyak bisa diniatin macam-macam, Bu. Ibadah itu tergantung nih niat. Empok bangun pagi-pagi. Ketika bangun pagi-pagi empok niatin, ya Allah ya Rabbana, saya niat bangun pagi ini supaya bikin senang saya punya suami. Kenapa? Saya mau bangunin dia, siapin kopi, siapin makanan, biar dia pagi-pagi bangun udah senang. Ibadah enggak? Ibadah. Dengan nih, udah, kalau emang lu mau korban, lu bawa tuh kambing, bilang sama panitia, ini saya mau berakikoh tapi waktunya pas kena waktu niat saya akikoh, tapi mudah-mudahan dapat keberkahan kurban dilaksanakan di Idul Kurban. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, terlaksana yang namanya dia punya hajat akikoh, tapi dia dapat keberkahan Makanya ngaji biar tahu deh tuh hukumnya. Makanya duduk sama ulama begini supaya apa? Dia akikahnya dapat, kurbannya dapat juga keberkahannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, uzur meninggalkan sholat. Ini dalam uzur meninggalkan sholat sampai hati-hati banget kok. Ada 2 yang boleh ninggalin sholat.
Apa aja, Bu? Siapa tuh dua tuh? Yang pertama yang paling umum adalah orang yang hilang akal. Orang hilang akal. Yang kedua, orang lupa. Nisyan lupa, pikun. Pikun dah lupa dah. Pikun ini kadang-kadang umur berapa, Bu? Hah? Lah kalau kayak gitu Ustadz juga kadang-kadang sering. Ini kira-kira pikun tuh kalau model zaman sekarang di umur berapa baru mulai pikun, Bu Haji? Betul. Tuh. Nih benar kata Bu Haji, lihat tuh nyak-nyak kita dulu tuh. Umur 90 masih kuat nyapu halaman. Umur 80 masih kuat bikin nasi, masih kuat nasi uduk, masak, masih kuat ngepel. Nyak-nyak kita dulu. Orang zaman sekarang 40 udah kena diabetes. Jangan 40, 30 ada yang kena gula. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka hajatnya Ibu Haji tadi pertanyaannya apa? Bagaimana Ustaz kalau lupa? Maka ini pertanyaannya fikih diperinci sedikit. Kalau seandainya Bu Haji minum obatnya itu di waktu masuknya sholat duhur, maka nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Minum obat tapi masuk sholat duhur, ketika ketiduran maka nggak ada alasan. Tidurnya dosa karena ninggalin makanya ketika disebut nih mau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo sholat, dipanggil sama Allah sekarang sholat ayo. Makanya dilihat kalau seandainya minumnya setelah masuk sholat duhur, maka dia termasuk yang meninggalkan sholat. Tapi enggak Pak Ustadz, saya minum obat tuh jam 7:30. Minum obat jam 7:30. Diminum tuh obat, bener-bener mujarab tuh dari Bancun tuh obat tuh. Diminum, ketika diminum tuh obat, subhanallah udah. Bangun lihat jam 4. Ini namanya tidur yang mendapatkan ampunan dari Allah, rukhsah. Enggak apa-apa. Bangun jam 4 langsung, ketika bangun jam 4 laksanakan dulu sholat duhur, enggak apa-apa. Habis itu sholat asar. Sampai sini jelas enggak, Bu? Jadi kalau sebelum masuk waktunya enggak masalah. Tapi kalau sesudah masuk waktunya enggak ada alasan. Kalau minum waktunya pagi enggak apa-apa. Berarti dalam keadaan dia itu enggak sadar. Namanya tidur. Ya, Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo silakan sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya lagi? Baik. Ya. Baik, ini pertanyaannya Bu Haji, Ustadz. Ini kan saya anak laki-laki, akikahnya kambing 2. Tapi dia mau kurban, maka yang saya jelasin gini, Ibu Hajah. Maka ini anak niat ke masjid, datang ke panitia, bilang, ini saya berakikoh 2 ekor kambing, enggak satu-satu, 2 ekor. Tapi dilaksanakan di waktu Idul Kurban. Saya niat mudah-mudahan dengan saya berakikah dan juga memakmurkan waktu Idul Kurban, dapat nggak pahalanya, Bu? Dapat. Kita tuh ibadah yang kita incer apanya, Bu?
pahala. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya nih pulang dari masjid, pulang dari musola, lihat yang kita incer pahalanya kan, nyium tangan suami sama kayak nyium hajar aswad. Pulang nanti buru-buru. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kan, karena ibadah itu kita pahalanya ya Bu ya. Maka dari itu diniatkan seperti itu Bu Haji, supaya mendapatkan keduanya. Kalau hanya berkurban, dia itu melaksanakan sunnah tapi meninggalkan wajib, sayang sekali. Nah maka dari itu niatkan di hati, udah masuk Idul Kurban, saya belum berakikoh, saya niatkan 2 ekor kambing ini akikoh saya, tapi saya laksanakan, makmurkan di waktu kurban ayam tasyrik. Kambing 2. Ustadz, saya ini keluarga kurang mampu. Sampai sekarang pun saya itu masih nunggu BLT BBM Ustadz. Nggak sampai Ustadz. Ini mau cerita biar jelas. Orang tua saya nggak mampu Pak Ustadz, kemudian saya juga nggak mampu. Ini bagaimana, saya belum akikoh. Maka kata ulama kita, ini Islam ini agama yang mudah. Islam itu agama yang gampang. Ya udah Po, kalau emang kagak punya, emang dasarnya kagak ada, keluarga kanan kiri udah nggak ada yang bisa ngelayanin ngasih kambing sama kita, anak kita kagak punya, misalkan bapak sama kita udah kagak ada harta apa-apa yang bisa kita andelin, ya udah kita niatin aja bersyukur sama Allah. Ada punya ayam, potong ayam, asal punya sendiri. Kalau punya tetangga rame ntar Po. Kalau memang benar-benar nggak ada Islam akikoh. Kalau benar-benar nggak ada, benar-benar nggak punya sama sekali, nggak ada udah. Yang dimakan besok juga nggak ada, ya udah niatin, dah kuat-kuatin beli ayam 1 ekor. Ya apa? Innad dina yusrun. Ini agama Islam kita ini agama yang mudah, jangan sulit-sulit. Bismillah ya Allahu Akbar ya Allah, yang saya punya cuman ini ya Allah. Ayam itu juga saya nabung, saya simpen BLT mulu tuh, saya simpen. Baru dah tuh saya potong, alhamdulillah baru dah ayamnya bagiin. Nah, kalau benar-benar udah nggak ada sama sekali. Sampai sini jelas? Alhamdulillah. Ada yang mau ditanya sebelum kita selesaikan dengan doa? Iya. Baik. Ini pertanyaan menjadi penutup ya Bu. Ibu-ibu sekalian, saya belum berakikah Ustaz. Saya dulu orang kurang mampu. Kemudian saya punya anak, alhamdulillah anak saya berhasil. Anak saya punya kerjaan yang bisa mencukupi. Kemudian anak saya mengakikahkan saya. Apa hukumnya? Sah. Kenapa? Itu Bu, anak, hartanya anak semuanya milik orang tua. Kata Nabi SAW, anta wa maluka li abi, hartamu dan seluruh yang kau punya itu milik orang tuamu. Maka kalau ada anak kita ngasih ke kita, Bu belum akikah ya, ini akikah Bu. Bu belum haji ya, ini saya hajiin Bu. Bu belum umroh ya, ini saya umrohin Bu. Mudah-mudahan kita punya anak-anak yang bakti kayak begitu semuanya. Ya Rabbal Alamin. Maka sah apa-apa. Dia akikah, tanya sama orang tuanya, nyaknya dulu, nyak udah akikah belum nyak. Nah mudah-mudahan apa yang kita pelajari di majelis taklim ini semuanya membawa keberkahan, semuanya membawakan kita ke dalam surga. Mudah-mudahan kita bangkit nih dari majelis taklim ini, kita membawa oleh-oleh yaitu rindu sama Nabi Muhammad,
Mudah-mudahan kita bangkit dari majlis ini hajat dunia ukhrawi kita diqabul. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustad Al-Mubarak yang telah memberikan pelajaran kepada kita semua. Semoga apa yang Ahmad Mubarak ya, Ahmad Mubarak bukan Al-Mubarak. Semoga apa yang telah disampaikan kepada kita semua oleh Ustadz Ahmad Mubarak, kita semua dapat mengambil hikmahnya dan dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu di tempat yang mulia ini. Semoga niatnya kita, langkahnya kita, dan duduknya kita di tempat yang mulia ini merupakan catatan ladang amal ibadah kebaikan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita tutup saja dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik